Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudariku seiman, kini tibalah kita pada series terakhir dalam tanggapan kami atas statement-statement sesat yang dilontarkan oleh channel Verbum Veritatis, bahwa di dalam series terakhir tanggapan kami ini akan kami tegaskan bahwa ini merupakan tanggapan final kami kepada De King Hadas terkait topik keutamaan otoritas Gereja Roma. Bahwa dalam tanggapan kami yang terakhir dan final ini akan kami ingatkan sekaligus sadarkan terhadap channel Verbum Veritatis itu bahwa secara tak terhindarkan setiap pihak yang hendak mengaku sebagai Kristen dan mau menganut ajaran-ajaran fundamental atau ajaran mendasar dari Alkitab, mau tak mau secara otomatis akan mengimani keutamaan otoritas Gereja Roma atau keutamaan Paus kita. Bahkan mereka akan selalu mempraktikannya dalam kehidupan menggereja mereka tanpa mereka sadari. Sekali lagi, tanpa mereka sadari. Baik itu gereja-gereja ortodoks maupun berbagai denominasi protestantisme, khususnya Protestan mainstream atau arus utama, yakni Protestan yang baptisannya mengikuti baptisan Katolik, termasuk denominasi dari De King Hadas itu sendiri. Karena memang secara historis, menurut catatan sejarah gereja, konsili-konsili gereja yang valid tidak pernah diadakan tanpa kehadiran paus atau uskup Roma kita ataupun wakil-wakilnya. Tak ada konsili dapat diterima secara universal dan absa atau bisa berlaku normatif kecuali jika hasilnya tersebut diterima dan disetujui, bahkan dikukuhkan oleh otoritas uskup Roma atau paus kita. Contoh misalnya, di akhir konsili Kalsedon pada tahun 451, surat dari Paus Leo dibacakan dan semua uskup yang hadir di situ pun berseru bahwa Petrus telah berbicara melalui Leo. Biarlah menjadi terpisah mereka yang percaya sebaliknya. Juga pada tahun 1439, tepatnya di Konsili Florence, umat dari gereja Yunani yang mau kembali bergabung dengan kita gereja Katolik pun mengakui kepemimpinan uskup Roma, yaitu Paus. Bahkan saudara-saudariku seiman, hal ini diakui sendiri oleh Bapa pendiri Reformasi Protestan, atau lebih tepatnya Bapa penggagas revolusi atau biang dari lahirnya Protestantisme. Siapakah dia? Yakni Martin Luther. Martin Luther pun di dalam suratnya mengakui seperti ini. Kita diwajibkan untuk bersandar kepada para papis, yakni Katolik, bahwa mereka memiliki firman Tuhan yang kami terima dari mereka. Jika tidak, kita tidak akan mengetahui apa-apa tentang itu. Maka sekarang, apakah bukti sahih dan real kalau memang setiap orang yang menyebut diri sebagai Kristen pada dasarnya sungguh menganut sekaligus menerima kepercayaan akan keutamaan otoritas Gereja Roma? Bahkan mereka mempraktikannya dalam kehidupan menggereja mereka tanpa mereka sadari. Apa buktinya? Termasuk si Verbum Veritatis itu sendiri. Kami akan mengungkapkannya secara to the point. Let's check it out. Saudara-saudaraku seiman dan semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus, sungguh seorang Kristen yang mengakui Alkitab atau kitab suci kekristenan sebagai kitab yang sungguh-sungguh berisikan kebenaran atau wahyu ilahi, di saat itulah ia sedang mengakui bahkan taat akan keutamaan otoritas Gereja Roma. Otoritas tertinggi dan yang paling utama dan yang bersifat mengikat secara mutlak bagi gereja dan kehidupan orang-orang percaya yang sejati adalah Alkitab, firman Allah
yang ineran tanpa salah, dan yang infallible tanpa gagal, dan hanya Alkitab. Sekali lagi kami tegaskan dengan sadar bahwa saudara-saudaraku seiman, seorang Kristen yang mengakui Alkitab atau kitab suci kekristenan sebagai kitab yang sungguh-sungguh berisikan kebenaran atau wahyu ilahi, di saat itulah ia sedang mengakui bahkan taat akan keutamaan otoritas Gereja Roma atau otoritas Paus. Apa artinya dan mengapa demikian? Alasan utamanya ialah kanon-kanon di dalam Alkitab atau kitab suci kekristenan dengan berbagai versinya pada saat ini dapat lahir, eksis atau terbentuk hanya karena semata-mata jasa dari Gereja Katolik dengan Gereja Roma sebagai sentralnya yang memiliki keutamaan otoritatif atau otoritas Paus. Saudara-saudaraku seiman, setelah pelayanan para rasul Kristus yang dilanjutkan oleh pelayanan para penerus mereka, yakni para bapak gereja, menurut kitab hukum kanonik yang tertua, terbentuklah 3 pusat pemerintahan kekristenan atau 3 pusat gerejawi. 3 pusat mula-mula yang antara lain ialah Keuskupan Roma, Keuskupan Alexandria, dan Keuskupan Antioquia. Penerus Rasul Petrus tentu menempati tempat tertinggi dan merangkum di dalam dirinya semua jabatan. Ia tidak hanya adalah uskup, tetapi juga kepala otoritas gerejawi di daerah metropolitan atau daerah umum, sekarang dikenal sebagai uskup agung atau uskup tertinggi atau primat atau yang disebut sebagai patriark utama. Setelah hierarki di antara para uskup terbentuk, otoritas tertinggi tetap ada pada uskup Roma yang kemudian dikenal dengan sebutan Paus. Paus adalah kepala yang kelihatan dari seluruh gereja yang kelihatan pula. Sebagai uskup Roma, ia memimpin keuskupan Roma itu sendiri. Sebagai uskup metropolitan atau uskup agung, ia memimpin provinsi Roma. Dan sebagai primat, ia memimpin para uskup di Italia. Dan sebagai patriark utama, ia memimpin seluruh gereja barat ritus Latin. Sedangkan di gereja-gereja timur, sang paus itu disebut sebagai imam tertinggi atau supreme pontiff. Seiring berjalannya waktu, dibentuk pula 2 pusat pemerintahan gerejawi yang baru atau 2 pusat tambahan, yakni Keuskupan Konstantinopel yang dibentuk pada abad ke-4 dan kemudian Keuskupan Yerusalem yang dibentuk pada abad ke-5. Sehingga totalnya menjadi 5 keuskupan sebagai pusat Kristianitas yang Katolik. 5 pusat ini pun dikenal sebagai pentarki dalam konsili Efesus pada tahun 431, yang mana dari 5 pusat ini gereja Roma lah yang menempati keuskupan tertinggi. Namun sejarah gereja mencatat bahwa keuskupan Roma lah yang menjadi satu-satunya pelopor bagi penyusunan kanon kitab suci atau Alkitab yang resmi dan absah. Lewat apa? Lewat otoritasnya yang agung dan utama. Ialah tepatnya pada abad ke-4 dimulailah suatu konsili dan dekrit yang memutuskan kanon seluruh kitab suci, yang mana seluruh konsili ini didasari atau dikukuhkan atau memperoleh legitimasinya oleh karena otoritas uskup Roma itu sendiri selaku wakil Kristus di muka bumi. Tepatnya dimulai pada tahun 382, yakni Bapa Suci saat itu, Paus Damasus pertama, didorong oleh konsili Roma menulis dekrit yang menentukan ke-73 kitab, yang mana berisikan 46 kitab perjanjian lama yang termasuk di dalamnya kitab-kitab Deuterokanonika dan 27 kitab perjanjian baru. Berikut ini kami akan sarikan daftar kanon kitab suci sejak mana ia pertama kali ditetapkan oleh Paus Damasus pertama pada tahun 382 yang sudah memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika. Keseluruhan
kitab atau keseluruhan dekrit dari Paus Damasus itu adalah kitab-kitab yang dicetak dengan tulisan tebal, yakni seperti berikut. Selanjutnya, penetapan oleh Paus Damasus pertama terhadap 73 kitab kanonik tersebut atau yang tadi kemudian semakin dikukuhkan lagi oleh Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393. Tak hanya berhenti pada Konsili Hippo ini pula, tepatnya pada tahun 397, konsili di Kartago atau Afrika Utara kembali menyetujui kanon Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut. Yang mana konsili tersebut banyak gereja Protestan menganggap kalau konsili ini sebagai konsili yang menentukan secara otoritatif kanon Perjanjian Baru. Entah otoritas apa yang mereka maksudkan. Selanjutnya, pada tahun 405, otoritas Uskup Roma kembali menjadi fakta kebenaran terkait penetapan kanon-kanon kitab suci. Tepatnya ketika Paus Innocentius pertama pada tahun 401 hingga 417 menulis surat kepada Uskup Exuperius dari Toulouse, Prancis. Kemudian menetapkan ke-73 kitab yang telah disetujui sebelumnya oleh Konsili Hippo dan Kartago sebagai kanon-kanon yang sahih dan mengandung wahyu ilahi. Hal yang sama pun dinyatakan lagi pada tahun 419, tepatnya pada Konsili kedua Kartago yang kembali meneguhkan ke-73 kitab tersebut atau sebelumnya. Penetapan sekaligus pengukuhan kanon-kanon Alkitab oleh otoritas Gereja Latin atau Gereja Roma kembali dinyatakan pula pada tahun 1441 di dalam Konsili Ekumenikal di Florence yang secara resmi mendefinisikan daftar ke-73 kitab yang sama tersebut di dalam kanon kitab suci. Kembali pula, kanon-kanon kitab suci bisa memperoleh validitas dan kesahihannya bagi umat Allah, kaum beriman, sekali lagi hanya oleh semata-mata karena kuasa mengajar atau magisterial sekaligus keutamaan dari Gereja Roma yang sangat berotoritatif. Tepatnya lewat Konsili Ekumenikal di Trente pada tahun 1546 yang meneguhkan kembali kanon kitab suci yang terdiri dari ke-73 kitab tersebut. Dan pada akhirnya secara final, tepatnya pada tahun 1869, Konsili Ekumenikal di Vatikan pertama dengan otoritas penuh Uskup Roma kembali meneguhkan daftar kitab yang disebutkan dalam Konsili Trente sebelumnya. Maka, saudara-saudariku seiman, kita ketahui dalam jangka waktu 40 tahun dari tahun 382 sampai pada tahun 419 diadakan beberapa konsili dan keputusan Bapak Paus tentang kanon kitab suci sampai akhirnya ke-73 kitab tersebut diterima secara umum oleh gereja pada sekitar tahun 450. Hal mana fakta historis atau data sejarah ini yang tak bisa dibantah dari hal ini ialah semuanya itu dapat eksis, terjadi dan dilaksanakan atas dasar keputusan dari otoritas Gereja Roma secara infalibel dan definitif. Itu adalah catatan historis yang tak bisa dihapus lagi. Sehingga asal-usul kanon kitab suci beserta proses peneguhannya semata-mata berasal dari otoritas Gereja Katolik yang bersatu di bawah naungan Gereja Roma. Artinya, keutamaan otoritas Gereja Roma sungguh-sungguh dipergunakan fungsinya dalam hal wewenang mengajarnya untuk meneguhkan kanon kitab suci tersebut. Atas fakta itulah, Santo Agustinus berkata, "Saya tidak akan percaya pada Injil seandainya otoritas Gereja Katolik tidak mengarahkan saya untuk itu."
Maka Santo Agustinus sendiri mengakui kepastian tentang keaslian kitab tertentu sebagai yang sungguh diilhami oleh Roh Kudus adalah dengan menerima ketentuan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik oleh karena otoritas Gereja Roma sebagai sentralnya. Sungguh satu permenungan mendalam dari fakta ini adalah jika kita meragukan keutamaan otoritas Gereja Roma, maka kita sesungguhnya juga menentang para bapak gereja seperti Santo Agustinus yang menyaksikan semuanya itu secara dekat daripada kita. Selain soal penerimaan atas kanon kitab suci sebagai suatu fakta tak terbantahkan akan keutamaan otoritas Gereja Roma dengan para pausnya, terdapat fakta tak terbantahkan lainnya yang tak bisa dihindarkan juga soal keutamaan otoritas Gereja Roma. Khususnya, nah ini yang menarik, ialah khususnya bagi Protestantisme itu sendiri. Lebih tepatnya bagi denominasi-denominasi mainstream atau arus utama, termasuk di dalamnya denominasi yang diikuti, dianut pula oleh Bapak Deki Ngadas. Bahkan fakta yang satu ini menjadi bukti jikalau Protestantisme itu sendiri malah lebih menganut prinsip keutamaan otoritas Roma dibandingkan gereja-gereja yang lain yang berada di luar kekatolikan, seperti Gereja Assyria Timur, Gereja Ortodoks Oriental, maupun Gereja Ortodoks Timur atau Yunani. Ialah apa? Soal fakta penerimaan denominasi-denominasi Protestan atau denominasi reformasi terhadap klausa filioque di dalam kredo atau di dalam iman rasuli. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah gereja, bahwa klausa atau pernyataan filioque ini sering dianggap sebagai hal yang memisahkan pemahaman antara gereja-gereja ortodoks dengan gereja Katolik. Arti dari klausa atau frase filioque itu sendiri adalah "dan dari Allah Putra". Frase atau klausa ini mengacu kepada tambahan, sekali lagi tambahan yang dilakukan oleh otoritas Gereja Latin atau Gereja Roma terhadap bagian yang berbicara tentang Allah Roh Kudus di dalam kredo Nikea Konstantinopel. Pada konsili Toledo ketiga atau konsili Toledo keenam dari tahun 589 hingga 653 untuk melawan bid'ah Neo-Arianisme di Eropa. Jadi Gereja Latin memberikan tambahan pada kredo Nikea pada saat konsili Toledo ini. Jika dalam kredo Nikea Konstantinopel hanya diserukan bahwa Allah Roh Kudus itu bersifat dari Sang Bapa saja, namun di dalam kredo Gereja Latin yang dirumuskan di dalam konsili Toledo ke-6 tadi ditambahkan bahwa Allah Roh Kudus itu berasal dari Sang Bapa dan Sang Putra, itulah filioque. Otoritas Gereja Latin sengaja menambahkan klausa atau frase filioque itu guna menegaskan kembali akan status keilahian atau ketuhanan dari Sang Putra, yakni Yesus Kristus, di hadapan kaum bid'ah Neo-Arianisme atau Arianisme baru yang mengajarkan bahwa Sang Putra Allah hanyalah ciptaan yang pertama yang tidaklah setara dengan Allah Bapa. Namun, pemahaman atau penambahan yang dilakukan oleh otoritas Gereja Latin atau Gereja Roma ini justru mendapatkan penolakan dari pihak Gereja Yunani atau khususnya dari tahta Konstantinopel sendiri lewat patriark atau pemimpin tahta mereka, yakni Uskup Photios di abad ke-9. Dari sinilah kemudian menjadi salah satu hal yang memisahkan gereja Yunani dari persekutuan gereja Katolik yang berpusat di Roma pada tahun 1054, yang merupakan cikal bakal terbentuknya gereja-gereja Ortodoks Timur saat ini. Uskup Photios menentang gereja pusat atau gereja Roma yang menurutnya telah mengubah kredo Nikea dengan menambahkan frasa atau filioque tadi tersebut.
Namun, sejarah gereja sendiri mencatat bahwa baik gereja-gereja timur, khususnya gereja-gereja yang beritus Bizantin atau Yunani, itu sendiri pun pada akhirnya menerima klausa agung filioque ini, yang sekaligus menjadi tanda kembalinya mereka kepada persatuan dengan gereja Latin di dalam kekatolikan. Tepatnya dengan kepatuhan mereka pada keutamaan otoritas gereja Latin lewat keputusan Konsili Florence atau Konsili Firenze pada tahun 1438, yang mana menegaskan bahwa kami menetapkan bahwa demi menyatakan kebenaran dan juga karena keharusan yang seharusnya terjadi, penjelasan perkataan filioque telah secara sah dan masuk akal ditambahkan kepada credo atau syahadat. Maka saudara-saudaraku seiman, dapat kita katakan bahwa tambahan klausa atau frase filioque di dalam credo atau di dalam pengakuan iman kita adalah justru bentuk penegasan iman akan ketuhanan Yesus Kristus dan akan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, dan bukanlah suatu tambahan kesesatan. Bahkan penambahan yang dilakukan oleh otoritas gereja kita di dalam Konsili Toledo ke-6 di tahun 589 hingga 653 Masehi tersebut sungguh memiliki dasar teologisnya yang kokoh dan bernilai kebenaran. Kitab suci sendiri memberikan kesaksian bahwa Roh Kudus berasal dari Sang Bapa, namun Sang Putra turut mengambil bagian di dalam pengutusan atau prosesi dari Sang Roh Kudus itu sendiri. Misalnya kita bisa membacanya di dalam Injil Matius bab 10 ayat 20, Injil Yohanes bab 15 ayat 26, Injil Yohanes bab 20 ayat 23, Injil Yohanes bab 16 ayat 7, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33, Titus bab 3 ayat 5 sampai ke 6, Surat Rasul Paulus pertama kepada gereja di Korintus bab 2 ayat 11, Galatia bab 4 ayat 6, Roma bab 8 ayat 9, dan juga bab 8 ayat 15, dan Filipi bab 1 ayat 19. Selain kesaksian kitab suci, kita juga bisa melihat para bapak gereja sejak awal telah mengajarkan bahwa Roh Kudus sungguh berasal dari Bapa dan Putra yang mengutusnya. Maka hak kesamaan hakikat antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah diajarkan sejak gereja awal. Kesamaan hakikat inilah yang menjadi dasar mengapa dikatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah Bapa dan Putra. Sebab Roh Kudus sebagai Roh Allah adalah juga Roh Bapa dan Roh Putra, yakni Roh Kristus juga. Sehingga ketika reformasi Protestantisme terjadi, para reformator atau revolusioner seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John Knox, Raja Henry ke-8, Thomas Cranmer, dan semua pendiri denominasi-denominasi Protestan arus utama pun sungguh mewarisi atau menerima klausa filioque ini dan tetap mempertahankannya secara otomatis dan tanpa sadar. Itulah sebabnya dalam gereja-gereja Protestan arus utama, ketika mereka mengucapkan credo versi lengkap, mereka selalu menyerukan credo yang diputuskan oleh kita, yakni tepatnya oleh otoritas gereja Latin, yang mana berisikan klausa filioque itu sendiri di dalam credo tersebut. Inilah bukti tak terbantahkan di mana Protestantisme pun mengakui keutamaan otoritas gereja Roma secara doktriner, bahkan mempertahankannya serta menganutnya secara otomatis tanpa mereka sadari. Untuk itulah kita umat awam Katolik bisa menarik kesimpulan bahwa otoritas gereja Roma atau Katolik Ritus Latin bukanlah hanya bersifat prinsip normatif atau bahkan sekedar mitos belaka, melainkan adalah suatu keyakinan atau kenyataan yang sifatnya empiris yang justru tetap berfungsi di dalam segenap umat Kristiani. Maka
Bertolak dari dua fakta tak terhindarkan ini, soal kanon kitab suci dan klausa filioque, kami Abkat Komsos Christi Regis akan memberikan usulan kepada channel Verbum Veritatis bahwa cara terbaik dan nyata untuk menolak keutamaan gereja Roma ialah dengan apa? Dengan membuang semua kanon kitab suci yang ada sekarang, serta hapuslah atau hilangkanlah atau buanglah klausa filioque dari pengakuan iman rasuli di dalam gereja-gereja Protestan atau di dalam denominasi Anda saat ini. Dengan demikian, seorang Kristen sejati dan asli sungguh ditandai dengan sikap ketaatan, kepatuhan, dan juga persetujuan dengan otoritas gereja Roma yang utama dan unggul. Selama Anda masih memiliki kanon kitab suci yang ada sekarang dan menganggap itu valid, dan selama Anda mengucapkan filioque di dalam kredo, selama itulah Anda akan patuh dan tetap tunduk kepada otoritas gereja Roma secara otomatis tanpa Anda sadari. Maka di bagian terakhir sekaligus penutup dari rangkaian series tanggapan kami kepada Verbum Veritatis, kami hendak mengajukan 5 pertanyaan balasan kepada Verbum Veritatis dan semua pihak yang masih menolak kebenaran akan keutamaan otoritas gereja Roma beserta pausnya. Pertanyaan pertama, mengapa Archbishop atau Uskup Agung Peter Richard Kenrick yang literaturnya Anda pakai sebagai dasar pijakan untuk penolakan otoritas Uskup Roma justru pada sikap aktualnya atau pada kenyataannya memilih untuk taat dan menerima keputusan definitif dari Konsili Vatikan Pertama? Pertanyaan kedua, mengapa Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang berinkarnasi, memberikan kunci serta kuasa untuk mengikat dan melepaskan hanya kepada Rasul Petrus? Dan apa maksudnya dari peristiwa itu? Pertanyaan ketiga, mengapa hanya gereja Roma saja melalui tulisan Santo Clemens, Paus keempat Gereja Katolik, yang memberikan teguran sekaligus nasihat pastoral kepada gereja Korintus, padahal terdapat yurisdiksi-yurisdiksi lain yang jaraknya lebih dekat dengan gereja Korintus. Bahkan Rasul Yohanes masih hidup pada waktu itu. Lantas, mengapa Santo Ignatius dari Antioquia, Bapak Apostolik, dalam surat-suratnya hanya memuji gereja Roma sebagai guru dan teladan pengajar bagi segenap orang Kristen awal dan tidak kepada yang lain? Mengapa tulisan-tulisan patristik kuno beserta tafsiran-tafsiran para pakar atau scholars yang non-Katolik pun mengakui akan keutamaan otoritas gereja Roma secara objektif oleh karena surat Santo Clemens dan surat Santo Ignatius itu sendiri? Pertanyaan keempat, jika Kristus tidak mendirikan satu gereja yang kelihatan, melainkan hanya kumpulan pribadi yang percaya akan Dia semata, secara bebas dan dimanapun, secara tidak kelihatan, padahal menurut kesaksian kitab suci, gereja adalah tubuhnya, mengapa Kristus sendiri adalah sungguh kelihatan sebagai hipostatis yang satu dan sama? Juga, jikalau Uskup Roma tidaklah memiliki keutamaan otoritas karena bukan beliau yang menjadi pelopor dari terselenggaranya Konsili Konstantinopel dan juga bukan beliau yang menjadi leading speaker, lantas mengapa Santo Athanasius ketika mengalami penyerangan pasca konsili itu diadakan, justru malah meminta bantuan pembelaan dan peneguhan kepada Paus Julius yang adalah Uskup Roma saat itu, dan bukan kepada Kaisar Konstantinus yang justru murtad dari iman yang benar? Lantas mengapa konsili Sardika yang adalah konsili lokal yang diputuskan oleh otoritas Uskup Roma justru itu bersifat mengikat bagi uskup-uskup di gereja timur? Pertanyaan terakhir atau kelima, jika Paus atau Uskup Roma tidaklah memiliki keutamaan atau keistimewaan apa-apa di dalam gereja awal mula, mengapa hanya tahta Roma
dibandingkan dengan tahta-tahta atau yurisdiksi-yurisdiksi yang lainnya yang bisa menetapkan daftar kanon kitab suci secara valid dan ortodoks, sehingga bisa terbentuklah Alkitab dengan berbagai versinya saat ini. Lalu mengapa daftar kanon itu pun bisa diterima dan dipakai oleh gereja awal? Juga, mengapa gereja-gereja Protestan mau menerima dan bahkan memakai kredo Latin yang berisikan tambahan klausa filioque yang ditolak oleh kelompok skismatik Yunani? Seandainya secara historis gereja Latin dengan otoritas pausnya tidak menambahkan klausa tersebut, apakah Luther, Zwingli, Calvin, Knox, Raja Henry ke-8 dan semua pendiri denominasi Protestan bisa tahu akan kebenaran bahwa Roh Kudus pula berasal dari Sang Putra? Kami berharap agar Verbum Veritatis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sangat telak dan penuh dengan pertimbangan hati nurani. Maka dari itu, untuk semakin memastikan bahwa Verbum Veritatis dapat menjawab semua pertanyaan tadi dengan sangat telak dan penuh pertimbangan hati nurani, maka kami APKAD pun akan menambah beberapa pertanyaan kepada dia sebagai penutup atau closing statement dari kami. Jika kepausan dan ajaran-ajaran kudus dari gereja Katolik sendiri yang notabene adalah kekristenan yang sejati Anda ragukan, coba buktikan di mana bukti Alkitabiah dari eksistensi ribuan denominasi di dalam Protestantisme saat ini. Adakah kesaksian dari bapak-bapak apostolik atau para penerus para rasul atau gereja awal, kesaksian dari gereja awal tentang unsur-unsur di dalam denominasi-denominasi Protestan saat ini? Kalau ada, coba uraikan apakah itu. Coba buktikan baik secara historis, teologis, maupun secara rasional atau secara logis, jikalau ribuan denominasi di dalam Protestantisme saat ini sungguh memiliki korelasinya atau hubungannya yang pasti dengan gereja awal. Apakah semua denominasi itu adalah kelanjutan dari gereja-gereja yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru? Kalau tidak, atau kalau bukan, coba buktikan satu denominasi Protestantisme yang adalah kelanjutan integral yang utuh dari gereja Perjanjian Baru itu sendiri secara penuh. Secara khusus untuk Verbum Veritatis, alasan kokoh apakah yang bisa membuat orang percaya bahwa denominasi beserta seluruh praksis dan ajaran di dalamnya yang sedang Verbum Veritatis anut, ikuti, beserta pimpin saat ini, tak lain adalah gereja yang diserukan di dalam kredo. Atau dengan kata lain, coba buktikan denominasi Anda adalah gereja yang disebutkan di dalam kredo. Di manakah dasar bukti yang valid bahwa Yesus Kristus itu membentuk kelompok kepercayaan atas dasar pemahaman atau atas dasar keyakinan yang sama secara bebas akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, layaknya sebuah ideologi abstrak semata tanpa suatu struktur yang kelihatan? Di mana dasarnya? Berhubungan Verbum Veritatis adalah seorang Calvinis, maka coba Verbum Veritatis pertanggungjawabkan jikalau Calvinisme tak lain adalah kekristenan yang didirikan oleh Kristus itu sendiri. Kyrie eleison. Salam APKAD, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.